Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqal fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat Islam maupun nikmat iman, sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang mubarakah ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, insya Allah sampai pula pada kita yang hadir di tempat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini pula sebagai khotib, saya mengajak kepada kita semua kaum muslimin, khususnya kepada diri saya pribadi, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 hari lagi kita akan memperingati hari paling bersejarah dalam perjalanan bangsa ini. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, tanggal 17 Agustus 2025. Sebuah tonggak yang bukan sekedar perayaan, tetapi pengingat akan darah, air mata dan doa yang telah mengalir demi satu kata yang begitu agung, yaitu kata merdeka. Kata merdeka seringkali dimaknai secara sempit sebagai kebebasan dari penjajahan fisik atau penindasan lahiriah. Padahal Islam mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan sejati adalah kebebasan jiwa dari segala belenggu yang menghalangi kita untuk menjadi hamba Allah yang utuh dan berdaya. Kemerdekaan dalam Islam bukan sekedar status sosial atau politik, melainkan sebuah pilihan sadar yang harus diambil oleh setiap muslim. Ia adalah pembebasan dari ketakutan, keraguan, dan kebiasaan buruk yang menghambat potensi kita. Maka dalam Islam memberikan wasiat-wasiat agung agar kita menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Yang pertama, wasiat agar merdeka dari syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah
dan merupakan dosa terbesar yang menghalangi kemerdekaan spiritual kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, tetapi Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Kaum muslimin jemaah Jumat dirahmati Allah. Menjauhkan diri dari syirik adalah bentuk kemerdekaan jiwa yang memungkinkan kita beribadah dengan ikhlas. Ketika kita hanya bergantung kepada Allah, kita terbebas dari ketergantungan pada makhluk dan memperoleh ketenangan batin yang hakiki. Singkatnya, bahwa merdeka dari syirik adalah hanya tunduk kepada Allah, bukan kepada tekanan dunia dan bukan juga kepada ilusi kekuasaan. Kemudian yang kedua, wasiat agar merdeka dari dosa dan kemaksiatan. Di tengah semangat kemerdekaan bangsa, kita diingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga tentang pembebasan jiwa dari dosa dan kemaksiatan. Dosa adalah beban yang membelenggu hati kita, menghalangi kita dari ketaatan dan menjauhkan kita dari cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsirnya dalam surat Al-Insyirah, dia menafsirkan bahwa kata wijir dalam surat Al-Insyirah itu adalah berarti dosa yang memberatkan jiwa, yang membuat seseorang sulit untuk bangkit menuju kebaikan. Dosa adalah belenggu yang tak terlihat tapi terasa. Ia menyelimuti nurani, menumpulkan akal dan melemahkan tekad. Ia membuat kita merasa berat untuk beribadah, enggan berbuat baik dan mudah terjerumus dalam kesia-siaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, kullu bani adama khata'u wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam adalah pendosa dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Kaum muslimin jemaah Jumat dirahmati Allah. Kemerdekaan dari dosa adalah langkah awal menuju kebebasan spiritual yang sejati. Ia bukan sekedar keputusan untuk berhenti dari perbuatan buruk, tetapi sebuah perjalanan sunyi untuk membersihkan hati dari noda yang selama ini menghalangi kita menjadi hamba yang utuh dan berdaya. Maka membebaskan diri dari dosa bukan hanya soal meninggalkan maksiat, tapi tentang membuka kembali pintu-pintu cahaya dalam jiwa kita, tentang menghidupkan kembali rasa malu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa cinta yang mendorong kita untuk taat kepadanya. Ketika jiwa ringan, langkah menuju Allah itu pasti lebih lapang. Disitulah kita menemukan kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang tidak bergantung pada status sosial atau kekuasaan atau pujian manusia, tetapi pada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam. Dengan taubat yang tulus, kita membebaskan diri dari belenggu dosa dan membuka jalan menuju keberkahan hidup kita. Kaum muslimin jemaah Jumat dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, wasiat agar merdeka dari ketergantungan hawa nafsu. Di antara wasiat agung dalam Islam adalah ajakan untuk merdeka dari ketergantungan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu adalah musuh dalam diri yang paling halus, paling licik, dan paling berbahaya.
Ia tidak datang dengan senjata, tapi dia dengan bisikan. Ia menyerang dari luar, tapi menyelinap dari dalam. Hawa nafsu dapat menjerumuskan kita ke dalam berbagai dosa, menguburkan akal, dan mematikan nurani. Ia membuat kita mencintai dunia secara berlebihan, membenci kebenaran, dan menolak nasihat yang menyelamatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala alihi basarihi gishawa faman yahdihi min dinillahi afala tadhakkarun. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka Allah membiarkannya sesat dengan ilmunya dan mengunci pendengaran serta hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk setelah Allah? Ayat ini adalah peringatan keras bahwa siapapun yang tunduk pada hawa nafsu, maka ia telah menjadikan nafsunya sebagai Tuhan yang ia sembah. Ia tidak lagi berjalan dengan cahaya iman, tapi dengan dorongan keinginan yang tak terkendali. Maka kemerdekaan dari hawa nafsu adalah kemerdekaan yang paling mendasar. Ia adalah syarat untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Ia adalah pintu menuju kejernihan hati, keteguhan akal, dan kekuatan moral. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah wasiat agar merdeka dari perpecahan dan perselisihan. Persatuan adalah kekuatan umat dan perpecahan adalah sumber kelemahan. Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam surat Al-Imran ayat 103, wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Di tengah hiruk pikuk dunia yang penuh perbedaan, kita diingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari konflik yang memecah belah hati dan bangsa kita. Dengan menjaga persatuan dan saling pengertian, kita tidak hanya membangun jembatan antara individu, tetapi juga menciptakan masyarakat yang damai, kuat, dan saling mendukung. Persatuan bukan berarti menyeragamkan pikiran, tetapi menyatukan tujuan, hidup bersama dalam kebaikan, dan saling menghormati dan menghargai. Ketika kita merdeka dari konflik, kita membuka jalan bagi kehidupan yang harmonis dan penuh keberkahan. Tidak ada lagi ruang bagi prasangka, dendam, atau saling menjatuhkan. Yang ada hanyalah semangat untuk saling menguatkan, saling belajar, dan saling melindungi. Inilah makna kemerdekaan sosial yang diajarkan oleh Islam dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Hidup dalam kedamaian, tumbuh dalam kebersamaan, dan berjuang dalam persaudaraan. Dengan menjaga persatuan dan saling pengertian, kita menciptakan masyarakat yang damai, kuat, dan saling mendukung. Kemerdekaan dari konflik membuka jalan bagi kehidupan yang harmonis dan penuh keberkahan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kesimpulannya, pertama, bahwa kemerdekaan yang hakiki bukanlah sekedar kebebasan fisik dari penjajahan atau penindasan. Ia jauh lebih dalam dan lebih agung. Kedua, kemerdekaan sejati adalah ketika kita bebas secara spiritual, tidak diperbudak oleh dosa dan syirik. Ketika kita bebas secara moral, tidak tunduk pada hawa nafsu dan keburukan akhlak. Dan ketika kita bebas secara sosial, mampu hidup bermartabat, saling menghormati, dan saling menguatkan. Yang ketiga, kemerdekaan bukan hanya milik bangsa, tapi milik setiap jiwa yang memilih untuk hidup dalam cahaya iman
dan nilai-nilai luhur. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang merdeka seutuhnya, yang mampu menjalani hidup dengan iman yang teguh, takwa yang jernih, dan kebersamaan yang penuh kasih. Karena hanya dengan itulah kemerdekaan akan menjadi berkah, bukan sekedar perayaan semata. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhihal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkurun wa la dzikrillahi akbar. Aqimis shalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.